Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena pada malam hari ini kembali kita boleh mengikuti persekutuan doa dan penelaah Alkitab walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Mari sebelum kita memulainya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari-hari kami telah Tuhan berkati sehingga kami boleh merasakan dan menjalani hidup ini penuh berkat dan anugerah yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami akan memanjatkan beberapa doa dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami diberi pengertian, boleh mengerti apa yang disampaikan hamba Tuhan pada malam hari ini. Ajari kami juga boleh memuji Tuhan dengan kesungguhan hati kami, berdoa dengan sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di atas ini ampuni kesalahan dan dosa kami. Di dalam dan demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita berdoa dalam doa syafaat kita akan memuji Tuhan. Mari puji Tuhan dengan penuh sukacita. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekali melupakan
Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ikuti, ku mau terus setia. Ikuti yang kau mau, agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Bapa, ajarku untuk tetap setia, tetap setia.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah menaikkan pujian kami, bahkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, kami mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau yang memberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Kau yang menguasai hati dan pikiran kami, dan biarlah kami boleh semakin hari semakin mengerti sebagai murid Kristus apa yang harus kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Nah, pada malam hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-17. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepada kamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Hari ini kita akan melanjutkan tentang hidup sebagai murid, ya. Kita akan meneladani apa yang Tuhan ajarkan pada bagian ini sebagai guru dan Tuhan tentunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai murid-murid Kristen tentunya kita mempunyai guru, yaitu Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita. Kalau kita melihat pada bagian ini dari Yohanes pasalnya yang ke-13 ini, satu peristiwa yang sangat penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Kalau kita melihat latar belakang dalam kisah pasal 13 ini terjadi ketika Tuhan Yesus sedang mempersiapkan kematiannya. Kalau kita lihat dalam bacaan kita
Di sini dikatakan bahwa Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Yesus tahu bahwa hari-harinya akan segera berakhir. Kalau kita melihat bahwa hari di mana peristiwa ini terjadi, Yesus membasuh ke-12 muridnya. Ini adalah hari Kamis, di mana pada hari Jumat dia akan menghadapi kematian di kayu salib. Tentunya hal ini menjadi sebuah momen yang sangat penting untuk memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Yesus memberikan sebuah pengajaran yang sangat berharga untuk murid-muridnya, karena saat-saat itu adalah saat-saat terakhir, di mana setiap orang pasti akan memberikan nasihat, memberikan wejangan, memberikan satu hal yang sangat penting kepada orang-orang yang dikasihinya sebelum dia meninggal. Kalau misalnya kita tahu bahwa besok kita akan meninggal, tentunya kita akan melakukan hal-hal yang sangat penting. Dan ini adalah hal yang penting yang menurut Tuhan Yesus perlu diajarkan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Nah, pada waktu itu ketika mereka berkumpul untuk makan malam bersama, Tuhan Yesus mengambil satu bagian yang sangat rendah gitu ya. Kalau kita lihat, Tuhan Yesus memberikan dirinya sebagai pelayan. Dia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang tuan, bahkan seorang Tuhan yang datang ke dalam dunia. Kalau kita lihat pekerjaan yang Tuhan Yesus kerjakan, membasuh kaki murid-muridnya, adalah sebuah teladan yang ingin diajarkan. Langsung praktek, bukan hanya teori kasih yang Tuhan Yesus ajarkan, tetapi bagaimana Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang luar biasa. Dia sendiri langsung membasuh ke-12 muridnya. Pada waktu itu ketika Tuhan Yesus mengambil bagian ini, tentunya Petrus, seorang pribadi, seorang murid Tuhan Yesus yang biasanya frontal, dia langsung bersuara bahwa dia merasa tidak layak untuk dilayani oleh Tuhan Yesus. Ya, pada bagian ini kita belajar ada dua hal yang paling tidak kita pelajari sebagai murid Kristus. Ada ciri-ciri kekristenan yang Tuhan ajarkan pada bagian ini. Yang pertama, kita belajar tentang kasih Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama, di sini dikatakan, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada murid-muridnya. Dia ingin bahwa murid-muridnya juga belajar untuk saling mengasihi. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-14, di sini dikatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kalau Tuhan sudah memberikan teladan kasih, maka kita sebagai murid-murid Kristus juga harus melakukannya. Di sini dikatakan wajib. Ya, ada kata wajib berarti sesuatu yang harus dilakukan. Mau atau tidak mau, kita harus saling mengasihi. Tuhan Yesus ingin kita mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8, di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini satu hal yang
sangat penting untuk kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus untuk lebih lagi saling mengasihi. Mengapa kita harus mengasihi? Karena Allah adalah kasih. Ya, di sini dikatakan bagaimana Allah datang ke dalam dunia sebagai bayi yang kecil karena kasihnya kepada kita orang-orang yang berdosa. Dorongan kasih itulah yang mendorong Allah untuk datang ke dalam dunia, menjadi manusia yang terbatas, menjadi manusia yang sangat rendah. Ya, Allah yang tidak terbatas meninggalkan surga yang begitu luar biasa karena kasihnya kepada kita semua. Ya, jadi kalau Allah adalah kasih, maka kita sebagai murid-murid Kristus, identitas kita juga adalah kasih. Di dalam Yohanes 15 ayat 12, Tuhan Yesus pernah berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan Yesus ingin supaya kita saling mengasihi sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Ini satu standar yang sangat tinggi ya. Bagaimana Tuhan mengasihi kita tentunya dengan kasih agape. Apakah gampang kita melakukan kasih agape terhadap orang yang mungkin pernah menyakiti kita? Yang membuat hati kita mungkin kecewa, sedih, terluka, pasti sangat sulit. Tetapi ketika Allah melihat manusia dengan segala keberadaan manusia yang berdosa, Allah tetap mengasihi manusia walaupun manusia berdosa. Kalau kita memakai standar Allah, tentunya ini adalah hal yang sulit. Tetapi inilah perintah Tuhan bagi kita, supaya kita saling mengasihi. Sama seperti Tuhan mengasihi kita, maka kita pun harus saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 17, Tuhan Yesus berkata kembali, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kalau sampai 2 kali Tuhan Yesus menegaskan bahwa kita harus saling mengasihi, bahkan mungkin lebih dari itu, bukan hanya 2 kali, 3 kali Tuhan Yesus ingin supaya kita saling mengasihi. Berarti itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan. Kalaupun ada perselisihan, kalaupun ada pertengkaran, perbedaan pendapat, baiklah kita semua datang dengan kerendahan hati supaya kita boleh saling mengasihi. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah Tuhan Yesus membasuh murid-muridnya adalah tentang teladan kerendahan hati. Kalau Tuhan Yesus yang adalah guru, dia mempunyai kerendahan hati yang luar biasa. Bapak Gereja Agustinus pernah berkata, jika engkau bertanya kepada saya, hal apa yang utama dari ajaran Kristen, maka jawaban saya adalah, pertama, kerendahan hati. Yang kedua, kerendahan hati. Dan yang ketiga adalah kerendahan hati. Bapak Gereja menganggap bahwa kerendahan hati adalah ciri iman Kristen, bahwa Yesus datang ke dalam dunia karena sebuah kasih dan kerendahan hati. Allah mau mati di kayu salib itu juga karena kerendahan hatinya, karena kasihnya. A.Kempis mengatakan bahwa kerendahan hati itu perlu untuk meneladani Kristus. Kerendahan hati cocok dengan anugerah dan merupakan inti iman kita. Saudara, kekristenan tidak bisa dilepaskan dari kasih dan kerendahan hati. Di dalam ayatnya yang ke-15, di sana dikatakan, sebab aku telah memberikan kepadamu
suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus ingin bahwa kita melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Di sini dikatakan bahwa kita menjadi orang-orang yang berharga, berbahagia adalah jika kita melakukan semua perintah Tuhan, semua ajaran yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita sebagai murid-murid Kristus, kita boleh melakukan dua hal ini, kasih dan kerendahan hati. Tentunya semuanya butuh komitmen kita di hadapan Tuhan. Kadang kita sulit untuk mengasihi, kadang kita sulit untuk rendah hati satu dengan yang lain. Di dalam Matius 23 ayat 11 dikatakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana dia melayani murid-muridnya. Seharusnya Tuhan Yesus dalam posisinya sebagai Tuhan, dalam posisinya sebagai guru, seharusnya dia yang dilayani oleh murid-muridnya. Tetapi Tuhan Yesus mengambil hal yang terbalik. Justru dia memberikan teladan bagaimana dia melayani orang lain. Kita juga dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ketika kita menjadi murid, maka kehidupan kita bukan lagi untuk hidup kita untuk diri sendiri, tetapi hidup kita adalah bagi Tuhan dan juga bagi orang lain. Kalau kita hidup, baiklah kita memberi buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh mengingatkan kita sebagai murid-murid Kristus, boleh semakin bertumbuh, berakar, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini kami boleh membaca, merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang menolong kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami boleh mempunyai kerendahan hati seperti Kristus, dan kami boleh melayani satu dengan yang lain dengan sukacita. Ampuni kami Tuhan, jikalau Tuhan mendapati kami gagal dalam mengasihi, gagal di dalam kerendahan hati kami. Kadang kami sombong, baik itu sombong secara rohani maupun kami merasa lebih daripada orang lain. Ampuni kami tidak melayani satu dengan yang lain Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang terus menolong kami untuk bertumbuh sebagai pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, menjadi berkat di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama menutup ibadah malam kita. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Amin. Selamat malam Bapak Ibu, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.